Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tarbiyah. Saya dari jurusan S1 Akuntansi Pagi semester 2 dan sekarang saya akan membahas tentang pengertian leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, yang berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan, atau 6 bulan sekali kepada pihak lesor. Melalui pembiayaan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Kenalkan, nama saya Safela Putri Sebon dari S1 Akuntansi Pagi dengan NIM 1411901. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum leasing. Di Indonesia, leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor kependudukan garis datar 122 strap MK strap angka Romawi 4 strap 2 strap 1974, nomor 32 strap M strap SK strap 2 strap 1974, dan nomor 30 strap KPB strap 1 strap 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian di Indonesia, permasalahan yang melibatkan leasing semakin banyak dan kompleks, mulai dari jenis leasing yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Perbedaan jenis leasing menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan laporan keuangan, perlakuan pajak, dan akibatnya pada pajak penghasilan badan akhir tahun. Capital lease dan operating lease sama-sama dikenakan pajak pertambahan nilai. Sedangkan untuk operating lease, di samping dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Hal ini karena diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Safela, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan leasing, di mana produk leasing ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu sell and leaseback, di mana perusahaan yang memiliki aktivitas menjual aktivitas tersebut kepada perusahaan lain dan kemudian diikuti dengan perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut selama periode tertentu. Aktiva ini digunakan dan biasanya digunakan untuk tanah, bangunan, dan perusahaan asuransi dan perusahaan leasing atau investor individu. Itu operating leases, di mana operating ini biasanya juga disebut dengan service lease yang memberikan service baik mengenai bidang keuangan yang mampu memelihara jika pihak lessor itu menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya mencakup pembayaran leasing, di mana aktiva yang sering digunakan adalah komputer, mobil, truk, dan lain-lain. Dalam leasing ini biasanya terdapat usul yang memberikan hak kepada leasing untuk membatalkan perjanjian leasing untuk mengembalikan. Penting lagi leases karena ini berarti bahwa lease dapat mengembalikan peralatan tersebut jika perkembangan teknologi baru yang menyebabkan peralatan tersebut menjadi usang. Financial lease atau capital lease berbeda dengan operating lease, yaitu lessor tidak menanggung biaya perawatan. Perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan dan diangsur secara penuh. Dengan demikian, lessor ini menerima pembayaran sebesar harga peroleh aktiva ditambah dengan keuntungan yang disyaratkan. Pada umumnya, leases ini juga harus membayar pajak dan asuransi aktiva. Saya Meliana, S1 Akuntansi semester 2, ingin presentasikan pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang modal. Yang kedua, lease
adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. 3. Supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dan lease. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. 4. Asuransi, merupakan pihak yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dalam lease. Dalam hal ini, lease dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.